Hak kekayaan intelektual (intellectual property right). Pertama, pengertian hak kekayaan intelektual (HKI). Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan kepada individu atau badan hukum atas karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. HKI menjamin bahwa pencipta atau pemilik mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil karyanya, serta pengakuan atas kontribusinya. Kedua, dasar hukum. A. Perjanjian Internasional Berne Convention tahun 1886. Perlindungan hak cipta, karya sastra, dan seni. Paris Convention tahun 1883. Perlindungan hak kekayaan industri paten, merek, desain industri. TRIPS Agreement tahun 1995. Perjanjian internasional dalam kerangka WTO yang mengatur standar minimal perlindungan haki. B. Dasar Hukum Nasional. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Ketiga, ruang lingkup HKI. HKI dibagi menjadi dua kelompok besar. Hak cipta copyright meliputi karya seni, sastra, musik, dan program komputer. Hak kekayaan industri (industrial property rights) meliputi paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Keempat, hak kekayaan industri merupakan hak atas kekayaan intelektual yang berorientasi pada produk industri dan perdagangan, termasuk paten, merek desain industri, rahasia dagang, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu. Kelima, objek perlindungan HKI. Pertama, paten. Definisi. Hak eksklusif yang diberikan kepada inventor atas invensi penemuan di bidang teknologi. Untuk jangka waktu tertentu, objek perlindungan, invensi, berupa produk atau proses baru yang mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Contoh, teknologi mesin hemat energi, formula obat baru. Kedua, merek. Definisi, tanda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh satu pihak dari pihak lainnya. Objek perlindungan, nama, kata, simbol, logo, warna, suara, atau kombinasi yang berfungsi sebagai identitas dagang. Contoh, logo Nike, merek Aqua, suara khas startup Intel. Ketiga, desain industri. Definisi, kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis, atau warna yang memberikan kesan estetis pada suatu produk. Objek perlindungan, tampilan luar suatu produk industri yang bersifat estetis dan baru. Contoh, desain unik botol parfum, bentuk kursi, desain sepatu. Keempat, hak cipta. Definisi, hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Objek perlindungan, karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Contoh, lagu, film, buku, lukisan, fotografi, program komputer. Kelima, rahasia dagang. Definisi, informasi yang tidak diketahui umum di bidang teknologi dan atau bisnis, memiliki nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya. Objek perlindungan, informasi teknis atau bisnis seperti resep, formula, metode, strategi pemasaran. Contoh, resep rahasia Coca-Cola, algoritma mesin pencari Google. Berikut ilustrasi bidang-bidang HKI dalam satu contoh produk.
Berikut tabel membedakan hak cipta, paten, desain industri, dan merek. Keenam, hak cipta, hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsep dasar hak cipta, hak yang didasarkan pada orisinalitas karya dan keahlian kreatif seseorang, hak-hak kepemilikan non-fisik yang terdiri atas hak ekonomi dan hak moral, misalkan hak menggandakan dan mengumumkan. Sistem perlindungan, hak cipta deklaratif, otomatis. Setelah suatu ciptaan diwujudkan, pendaftaran bukan kewajiban. Desain industri konstitutif, pendaftaran adalah keharusan. Hak diberikan atas dasar permohonan. Berikut adalah lingkup dan masa berlaku hak cipta. Ketujuh, merek. Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasinya, yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Yang dimaksud merek gambar dapat berupa gambar, lukisan, foto, logo atau simbol. Merek nama dapat berupa nama orang, nama badan usaha, nama kota atau tempat, nama benda budaya, nama makhluk hidup, dan benda mati, nama tempat baik kota, provinsi, pulau, boleh didaftar sebagai merek asal, tidak terkait dengan indikasi geografis dan nama negara. Merek kata dapat berupa kata benda, kata sifat, kata bilangan, kata majemuk, susunan kata, kata ciptaan. Merek yang berupa huruf-huruf adalah merek yang terdiri lebih dari satu huruf. Merek yang berupa angka-angka adalah merek yang terdiri lebih dari satu angka. Merek yang berupa susunan warna adalah merek yang terdiri lebih dari satu unsur warna. Merek kombinasi adalah merek yang terdiri dari gabungan atau kombinasi unsur-unsur yang tersebut di atas. Jenis-jenis merek, merek dagang, untuk produk atau barang. Merek jasa, untuk layanan atau jasa. Merek kolektif, digunakan oleh sekelompok orang atau lembaga. Merek terkenal, merek yang telah dikenal secara luas di masyarakat. Contoh merek sebagai berikut. Kedelapan, peralihan HKI. Peralihan hak dapat terjadi melalui warisan, perjanjian lisensi, pengalihan hak jual beli, hibah, merger, alih teknologi. Berikut contoh peralihan hak kekayaan intelektual HKI berdasarkan jenis peralihannya. Pertama, warisan. Contoh, seorang penulis terkenal meninggal dunia dan mewariskan hak cipta atas karya novelnya kepada anaknya. Kini, sang anak memiliki hak untuk mencetak ulang, menerbitkan, dan mendapat royalti dari karya tersebut. Kedua, perjanjian lisensi. Contoh, perusahaan A pemilik paten mesin kopi otomatis memberikan lisensi kepada perusahaan B untuk memproduksi dan menjual produk tersebut di wilayah Asia Tenggara dengan imbalan royalti 5% dari penjualan. Ketiga, pengalihan hak jual beli. Hibah, merger. Contoh jual beli. Desainer grafis menjual hak cipta desain logonya kepada perusahaan klien. Setelah pembayaran, hak eksklusif atas logo sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan. Contoh hibah, seorang pengusaha memberikan hak patennya secara cuma-cuma hibah kepada universitas agar bisa digunakan untuk keperluan riset mahasiswa. Contoh merger, dalam proses merger dua perusahaan teknologi, seluruh kekayaan intelektual termasuk merek dagang, paten, dan desain industri dari perusahaan lama otomatis menjadi milik perusahaan hasil merger. Keempat, alih teknologi. Contoh, sebuah universitas menandatangani perjanjian alih teknologi dengan perusahaan startup untuk mengkomersialisasikan hasil riset berupa paten alat pendeteksi dini penyakit. Pihak perusahaan mendapat hak untuk mengembangkan dan menjual alat tersebut.